Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita semua bisa kumpul bareng di acara Majlis Bina Dakwah hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Betul banget, tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada idola kita, sosok demokratis, jujur dan pembawa berkah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengasuh pondok pesantren MA Unggulan Amanatul Ummah 02, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Yang kami hormati Kepala Sekolah MA Unggulan Amanatul Ummah 02, Bapak Misbahun Nisha SPD. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru Staf TU dan tentunya teman-teman semua yang paling keren dan bahagia hari ini. Teman-teman, tema Majelis Bina Dakwah kali ini keren banget, yaitu setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Pas banget kan buat kita yang lagi berjuang belajar di sini. Nah, biar makin semangat, ini dia rangkaian acara seru yang bakal kita lalui bareng-bareng hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, pembacaan sholawat Nabi. Acara keempat, pidato 4 bahasa. Acara kelima, mauidhah hasanah. Acara ke-6, penampilan musabaqah tilawatil Quran. Acara ke-7, pembacaan surat Al-Kahfi dan Asmaul Husna. Acara ke-8, pertunjukan drama. Acara ke-9, penutupan dan doa. Yuk, gak usah lama-lama, kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara kedua, langsung saja kita dengarkan lantunan indah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rifki. Untuk Rifki, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adem banget ya dengernya. Biar makin berkah, kita lanjut dengerin pembacaan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Sulis dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik
Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Taha ya Tabibi. Assalamu alaik Musa Fiyama. Assalamu alaik Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Musa fil qiyamah. Assalamu alaik Mudabil Ghilqamah. Assalamu alaik Mutawij bil Karam. Assalamu alaik Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Khairul bariyah nadra ilayya. Ma anta illa kanzul latiyya. Khairul bariyah nadra ilayya. Ma anta illa
warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya merdu banget sampai bikin merinding. Terima kasih banyak buat Sulis dan kawan-kawan yang udah sukses bikin kita semua makin rindu sama Rasulullah. Acara selanjutnya ini gak kalah keren. Kita bakal dengerin pidato 4 bahasa sekaligus. Ada bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, dan Itali yang akan disampaikan oleh Naila, Syarifah, Hilda, dan Jepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayou gozaimasu. Buongiorno. Selamat pagi semua. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren MA Amanatul Ummah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Stimata Preside della Madrasah Misbah Indonesia SPD in conclusion. We respect the teacher and staff. We cannot mention one by one. Soshite, watashi tachi ga hokori ni omou yuji no minasan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Meski kita tahu dunia di luar sana seringkali tidak sedang baik-baik saja. Hadirin sekalian, hidup seringkali terasa seperti cuaca. Ada kalanya matahari bersinar terang, namun tak jarang badai datang tanpa diundang. Saat kesulitan menghimpit, entah itu masalah ekonomi, kegagalan dalam studi, atau kehilangan orang yang dicintai, kita cenderung merasa bahwa jalan di depan telah tertutup rapat. Shikashi, moto fukaku mitsumete miru to, totemo utsuku shifu hentekki na yakusoku ga arimasu. Arayuru konna no ura ni wa kanarazu yoi sa ga aru to iu koto desu. Konan wa watashi tachi ga tachidomaru beki da to iu shirushi de wa arimasen. Mushiro, konan to wa uchu ga watashi tachi no seishi no kitaeru hoho nano desu. Jundo ni tasuru teme ni kono hono de kitaerare nakereba naranai kin no yoni. Ningen mo honrai no suyo saomi desu. Teme ni wa shiren ga hitsuyo nano desu. Atsuryoku ga nakereba houseki umarimasen. Often, it not does arrive in the form of promising, vanishing instantly. Instead, it frequently comes with new idea. A steadfast heart of assistance from unexpected hand. When we feel cornered, our creativity and courage are often at their peaks. That is where the is lies. We become stronger than the problem themselves. Honorable guests, the difference between those who rise and those who give up lies who they perceive the dark cause. An optimist know that the dark cause are not there to stay forever, but to bring the rain that will nurture new flower. Vorrei rifleggere on musica, che presenta stia portando un pesante fardello, ma rendevi crederci insieme alle difficoltà, se avventiamo ci sia stato inviato un dono di serenità. Il nostro compito è semplicemente quello di aspettare che la tempesta momparante ad andare sotto la pioggia contiene a fare passi per quattro piccoli, perché non è mai troppo tardi per sostituire nemmeno la notte piovia. Demikian pidato singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Thank you for your attention. Goseicho, arigatou gozaimasu. Grazie. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mata de minasan. Wow, amazing guys. Kita yang dengarnya aja langsung berasa keliling dunia. Keren banget ya
teman-teman kita ini. Sekarang saatnya kita cek iman kita lewat mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Fahri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tola'al badru alaina min saniyatil wadah wajaba syukru alaina mada'a lillahi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah 02 yaitu Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA, dan saya hormati kepada Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah 02 Bapak Misbahunisa SPD, dan saya hormati kepada Bapak Ibu dan guru dan staf TU beserta jajarannya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin kepada teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan ini kita pasti pernah bahkan sering menghadapi masalah, ujian dan rintangan. Ada kalanya kita merasa sesat, lelah, dan seolah jalan keluar sudah berapat. Namun sebagai orang mukmin kita memiliki pegangan yang kokoh, sebuah janji ayat 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa makna mendalam dari ayat ini? Yang ke satu, Allah mengulang janjinya. Allah menyebut bersama kesulitan ada masalah kemudahan sebanyak 2 kali berturut-turut. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa pengulangan ini adalah penegasan sebuah jaminan mutlak. Satu kesulitan tidak akan pernah mengalah 2 kemudahan yang Allah janjikan. 2, kata ma'a itu bersama, bukan ba'da itu sesudah. Menariknya ayat ini tidak berbunyi setelah kesulitan ada kemudahan, melainkan bersama kesulitan ma'al usri. Ini bermakna dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, pada saat itu juga Allah sudah menyiapkan jalan keluar dan kemudahan. Yang ketiga, ujian sesuai kemampuan kesulitan tidak pernah datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji iman dan menaikkan derajat kita. Allah berjanji memberikan beban sesuai dengan kemampuan hambanya. Bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan? Husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah putus asa, yakinlah bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Bersabar dan tawakal. Kesulitan adalah jalan mendewasakan jiwa, dan sabar adalah kuncinya. Terus berusaha. Kemudahan tidak datang secara ajaib tanpa usaha, melainkan Allah akan memudahkan jalan bagi mereka yang berikhtiar dan berdoa. Penutup hadirin sekalian, jika hari ini kita merasa berat, ingatlah ayat ini. Sesungguhnya kesulitan yang kita alami hari ini adalah jembatan menuju kemudahan yang lebih besar. Jangan pernah menyerah, teruslah melangkah, karena di balik setiap ujian Allah pasti menyimpan kemudahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana, dapat banget kan ilmunya, dapat banget ya dagingnya, semua isinya. Terima kasih Pak Hari atas pencerahannya yang bikin mata kita makin terbuka kalau hidup itu harus selalu bersyukur. Selanjutnya, kita bakal menyaksikan penampilan musyabaqah tilawat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Anton dan kawan-kawan. Let's check it out. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madza alillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Unggulan Amanatul Ummah 02, yakni Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Yang terhormat kepada Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah 02, yakni Bapak Misbahun Nisya SPD. Dan yang kami hormati kepada Bapak, Ibu, Guru, serta staf TU yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Serta teman-teman yang berbahagia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hidup adalah rangkaian gelombang. Kadang kita berada di puncak kebahagiaan, namun tak jarang terhempas dalam palung kesulitan. Banyak manusia yang ketika diuji, mereka merasa seolah telah kiamat. Padahal di balik pekatnya malam, fajar selalu setia menanti. Allah Subhanahu wa taala telah mematrikan janji sucinya dalam surah Al-Insyirah yang akan dilantunkan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-8. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang kutuk, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perhatikanlah susunan langit ini. Allah tidak mengatakan
setelah kesulitan ada kemudahan, melainkan beserta kesulitan ada kemudahan. Kemudahan adalah paket yang tersembunyi. Kesulitan dan kemudahan bukanlah dua hal yang terpisah jauh. Ibarat dua sisi mata uang, mereka datang bersamaan. Di dalam masalah yang kita hadapi, sesungguhnya bibit solusi sudah Allah tanamkan di sana. Allah mengulangi kalimat ini banyak dua kali. Ini adalah jaminan mutlak. Jika Allah yang berjanji, maka keraguan harusnya mati. Dan kesulitan itu hanyalah sebuah lorong gelap yang pendek, sedangkan kemudahan adalah cahaya luas yang menanti di ujungnya. Dunia hari ini penuh dengan tekanan mental, ekonomi, dan sosial. Namun sebagai orang mukmin, kesulitan bukanlah tembok penghalang, melainkan tangga untuk mencapai kesuksesan. Kita tidak pernah, tanpa ujian, kita tidak akan pernah mengenal kekuatan diri kita dan pertolongan ilahi. Sebagai kesimpulan, mari kita tanamkan dalam sanubari. Jika hari ini bebanmu terasa berat, jangan katakan, wahai Allah, masalahku sangat besar. Tapi katakanlah, wahai Allah, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Teruslah melangkah, teruslah berikhtiar, karena janji Allah adalah kepastian yang tak terbantahkan. Jika duniamu terasa sempit menjepit, jangan biarkan asap jatuh menghimpit. Ingatlah Tuhan yang maha bangkit, bahwa di balik pahit tersimpan manis yang legit. Demikian syahril yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Biar hati kita makin tenang menghadapi segala kesusahan hidup, langsung saja kita ikuti pembacaan surat Al-Kahfi dan Asmaul Husna. Kepada Farid dan kawan-kawan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim
yaqulu illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wal ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Barik ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'in ya Mu'adilu ya Samid ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Qabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Sakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasid ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Wahidu ya Madid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubadi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wajid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddir ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dohiru ya Batin ya Waliyul Ta'alim ya Barru ya Tawabu ya Muntahimu ya Ghafu ya Rabbu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Wani ya Goniyu ya Muni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya
ya baki ya warisu ya rosidu ya sobur anta jalla zikruhu bi asma'ihal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa duriyatina kafir an sayiatina wasbur ala uyubina wasbur ala nuqsanina warfada rozatina wazirna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahihan sadana daima ayatina illa khairil qaribna anni syari ba'idna wal qurba razaquna akhiranil almuna balik maqasidana waqtiha wa'idana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ilahil zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tenang banget. Menyebut nama-nama baik Allah emang paling ampuh ya, buat nenangin pikiran yang lagi ruwet. Terima kasih Farid dan tim. Nah, ini dia yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi, penampilan drama dari 10.3. Penasaran gimana? Yuk langsung kita tonton bareng-bareng. Cahaya senja masuk melalui jendela kamar Fitri, menerpa tumpukan buku latihan TKA yang sudah kusam ujungnya. Fitri menatap layar laptop dengan napas tertahan. Di sana, sebuah kotak merah muncul dengan tulisan, Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNBP 2026. Dunia Fitri seolah runtuh. Gagal, Rek. Semua kerja keras buat rapor rasanya sia-sia. Fit, dengerin, kegagalan ini bukan tembok, cuman pintu yang belum terbuka. Di balik setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Jalur undangan bukan satu-satunya jalan. Bener, Pit. Kita berempat di sini juga harus berjuang lewat SNBT. Jangan sampai kamu tumbang duluan sebelum perang yang sebenarnya dimulai. Tapi skor tryout terakhirku aja masih jauh dari target. Itu gunanya kita bareng-bareng. Mulai besok kita bikin kelompok belajar, kita hajar soal-soal penalaran itu sampai kita menang. Ingat janji kita kan? Kita harus masuk kampus impian bareng-bareng. Kesusahan sekarang ini cuma buat nguji seberapa besar kamu mau mencapai mimpi itu. Kalian benar. Mari kita habiskan soal ini. Kita gak boleh kalah sama rasa takut sendiri.
jika sempit hidup ini. Sejak malam itu, ikhtiar Fitri tidak lagi hanya berhenti di meja belajar. Di sela-sela tumpukan buku latihan SNBT, ada mushaf yang lebih sering ia buka. Di tengah lelahnya mengerjakan soal tryout, ada dahi yang lebih lama bersujud. Ikhtiar batinnya mulai menyatu dengan usaha kerasnya di sekolah. Kita miliknya. Menyempatkan sedekah subuh sebelum berangkat sekolah, dan tak lupa meminta doa restu orang tua serta guru di setiap langkahnya. Baginya, setiap soal sulit yang ia temui adalah ujian kesabaran, dan setiap rumus yang berhasil ia hafal adalah bentuk pertolongan Allah. Berminggu-minggu mereka habiskan dengan rutinitas yang sama, belajar di sekolah hingga larut, mengerjakan ribuan soal tryout bersama guru, dan saling menguatkan saat skor mereka anjlok. Kelelahan fisik mereka lawan dengan impian yang besar. Hingga tiba hari pengumuman SNBT. Mereka berkumpul di sekolah membawa laptop masing-masing. Suasana begitu tegang. Hitungan ketiga, kita buka bareng ya. Siji, loro, telu. Hah, lolos? Hah, aku lolos? Alhamdulillah, kita lolos. Tuh kan, apa aku bilang? Kesusahan kemarin itu cuma biar kita lebih siap menghargai hasil hari ini. Makasih ya, karena kalian gak biarin aku menyerah saat susah kemarin. Selamat, kalian telah melewati ujian mental yang sebenarnya. Simpan momen ini agar kelak jika kalian bertemu kesusahan lagi di dunia kuliah, kalian ingat bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan benar saja, kemudahan itu datang tepat pada waktunya. Saat warna biru kelulusan muncul di layar, Fitri tidak hanya melihat hasil belajarnya, tapi ia melihat jawaban atas setiap tetesan air mata di atas sajadahnya. Menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang masuk universitas, tapi tentang seberapa berkah proses yang kita lalui bersamanya. Ketika Allah meridhoi perjuangan kita, hasil akhir tidak lagi menjadi beban yang berat. Kita percaya penuh bahwa takdirnya pasti yang terbaik. Dulu, aku mengira kegagalan di SNBP dan bukan PTKIN adalah akhir dari segalanya. Kita lupa bahwa jalan menuju perak memang tidak pernah rata. Untuk kalian yang hari ini masih berjuang di tengah gelap, jangan berhenti, karena sesungguhnya tepat setelah titik paling lelahmu, sampai jumpa di Universitas Impian. Jadi pelukan ternyaman untukmu. Wow, tepuk tangan dong yang meriah buat 10.3. Dari drama tadi kita bisa ambil pelajaran berharga banget. Hidup itu emang penuh ujian, tantangan, dan kadang bikin kita ngerasa susah banget. Tapi ingat, seperti tema kita hari ini, di balik setiap kesulitan itu pasti selalu ada kemudahan yang sudah Allah siapkan buat kita.
Gak ada kesusahan yang abadi, teman-teman. Di balik air mata pasti ada tawa, di balik kegagalan pasti ada jalan menuju sukses. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa capek, lagi ngerasa berat sama tugas atau ujian pondok, jangan pernah menyerah ya. Allah bersama kita. Tetap semangat dan terus berjuang hingga impian kalian tercapai. Masya Allah, benar-benar memotivasi banget ya. Nah teman-teman, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Acara terakhir yaitu penutupan dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Wahyu Subagja. Sebelumnya kami berdua selaku MC pamit undur diri. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga semua yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bunga mawar, bunga melati, diikat rapi di Taman Sari. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Bapak Wahyudin Subagja kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.